Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Indar Kusmanto, di Arinda Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang penggunaan sebuah tool atau fasilitas dari Google yang bernama Google Classroom. Jadi mengingat di masa pandemi ini, untuk proses belajar mengajar itu kita lakukan secara daring, dan Google Classroom ini membantu kita dalam memanajemen kelas-kelas yang bisa kita ajar, baik itu guru maupun dari siswa. Dan di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan Google Classroom, baik itu dari sisi guru atau pengajar dan dari sisi siswa atau murid. Oke, nah sebelum kita lanjut di pembahasan video ini, saya mengingatkan kembali bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini, supaya teman-teman tidak ketinggalan di video-video kita selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman menjadi orang pertama yang akan mendapatkan video terbaru dari channel kita ini. Oke teman-teman, untuk mengetahui bagaimana caranya, langkah-langkahnya seperti apa, silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai langkah-langkahnya. Pertama kita harus membuka sebuah aplikasi browser ya. Di laptop bisa, di HP juga bisa. Kemudian hal yang kedua yang perlu teman-teman miliki adalah sebuah akun Google atau email yang sudah terdaftar di Google. Kalau misalnya kita sudah mempunyai email atau akun Google, di aplikasi browser ini teman-teman silahkan ketik Google Classroom seperti ini, kemudian di enter teman-teman ya. Nanti teman-teman pilih yang ini, Google Classroom, kita klik seperti ini, dan apabila teman-teman belum mempunyai atau belum masuk ke Google Classroom, nanti teman-teman akan diminta untuk login menggunakan email teman-teman. Selanjutnya, untuk membuat sebuah kelas, teman-teman nanti lihat di pojok kanan atas yang ada tanda plus ini. Kita klik, kemudian pilih buat kelas, seperti ini. Nah, ini kita checklist saja seperti ini, kemudian klik lanjutkan. Nah, ini saya jelaskan untuk guru dulu ya, atau pengajar. Saya akan jelaskan. Nah, untuk membuat nama kelas di sini ditulis wajib ya untuk nama kelasnya, misalnya apa ya, bahasa Indo 10A, misalnya seperti ini. Kemudian di bagian ini teman-teman bisa isikan kelas 10A, misalnya mata pelajarannya bahasa Indonesia ya, kemudian ruangannya ya terserah ruangan apa dinamakan. Kemudian yang selanjutnya kita klik buat teman-teman seperti ini.
Setelah nanti kita klik buat, maka di sini akan terbuat satu kelas baru dengan nama Bahasa Indonesia 10A. Kemudian di sini nama kelasnya. Kemudian di sini ada kode kelas. Nah, kode kelas ini yang XNKMH3X ini nanti bisa kita gunakan untuk siswa kita sebagai supaya supaya siswa kita bisa mengikuti kelas ini, ya. Jadi ini yang kita gunakan nantinya. Kemudian di Google Class ini kita bisa melakukan diskusi melalui form ini. Nanti kalau misalnya sudah ada anggotanya bisa membaca apa yang Bapak Ibu tuliskan di sini. Kemudian di samping kanannya ini ada tugas kelas. Nah, di bagian tugas kelas ini Bapak Ibu nanti bisa membuat tugas ataupun kuis ataupun pertanyaan. Nah, kemudian di sini ada anggota. Nah, kebetulan di sini belum ada anggotanya, maka tidak terisi di bagian anggota. Untuk guru sudah pasti nama Bapak Ibu yang tertera di sini. Nah, di sini ada tulisan undang siswa atau berikan kode kelas kepada mereka. Nah, jadi kode kelas inilah yang kita gunakan untuk supaya mereka bisa mengikuti kelas kita. Nah, itu untuk di bagian guru. Nah, apabila Bapak Ibu nanti memberikan tugas, klik saja di sini buat, kemudian klik tugas ya ataupun materi. Saya coba di sini membuat satu tugas. Saya klik tugas, kemudian judulnya misalnya tugas 1 atau tugas pertama. Kemudian di bagian petunjuk ini opsional, misalnya tugas ini saya suruh siswa untuk membuat makalah seperti itu. Misalnya, buatlah makalah tentang penggunaan kalimat pasif dan ya itu saja ya. Kalimat pasif. Kemudian saya berikan misalnya file makalah dalam bentuk PDF dan dikirim di sini misalnya. Kemudian misalnya Bapak Ibu tambahkan di sini misalkan ada file contohnya atau apa, ataupun misalnya Bapak Ibu mempunyai materi dalam bentuk video yang sudah diposting di YouTube, bisa dikoneksikan di sini. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu sudah, Bapak Ibu di bagian ini poin ya. Misalnya kalau mengumpulkan, dapat poinnya segini. Kemudian di bagian tenggat ini ada batas waktu yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membatasi siswa akhir kapan dia bisa mengumpul tugasnya. Misalnya tanggal berapa. Kemudian kalau misalnya sudah semua, Bapak Ibu tinggal klik bagian tugaskan seperti ini. Nah, nanti di sini terbuat satu tugas. Nah, ini untuk di bagian guru ya Bapak Ibu. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan di bagian atau di sisi kita sebagai siswa. Saya akan login menggunakan akun lain terlebih dahulu, seperti ini. Dan untuk kita bisa bergabung di kelas ini, tadi sudah saya jelaskan, kita harus mempunyai kode ini. Saya akan copy dulu kode ini dan saya akan gabung ya. Kalau di guru tadi di bagian plus ini kita buat kelas. Kalau
kita sebagai siswa, kita pilih gabung ke kelas. Nah, kemudian di bagian kode kelas ini kita masukkan kodenya, kita paste di sini, kemudian klik gabung. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah kita klik gabung, di sini kita sudah tergabung di kelas yang dibuat tadi dengan nama Bahasa Indonesia 10A, kelas 10A. Nah, di sini sudah ada di bagian tugas kelas di sini, ya. Kita klik OK. Nah, di sini sudah ada tulisan tugas 1 karena di sini kita buat tadi ada tugas 1. Nah, misalnya kita mau chatting, di sini Bapak Ibu bisa tuliskan misalnya ada perhatian apa, misalnya perhatikan batas waktu pengumpulan tugas 1 misalnya. Nah, kalau Bapak Ibu klik posting, nanti siswanya juga bisa melihat di sini. Di bagian forum. Nah, ini kita reload dulu. Nah, di sini ada postingan ya dengan tulisan perhatikan batas waktu pengumpulan tugas. Nah, di sini semua anggota bisa merespon apa yang Bapak Ibu tulis di bagian forum ini. Nah, kalau misalnya tugas 1 ini misalnya siswa akan mengirim tugasnya karena sudah jadi, misalnya kita klik di bagian tugas kelas, kemudian lihat tugas kelas di sini seperti ini. Kemudian nanti siswa tinggal klik ini tambah atau buat seperti ini. Kemudian kalau misalnya filenya ada di komputer, kita pilih ini file seperti ini. Kemudian kita pilih ini upload, kemudian klik browse. Nah, misalnya di sini saya pilih sembarang saja dulu. Ya, misalnya ini, kemudian saya open seperti ini. Nah, nanti akan masuk ke sini, namun belum saya kirim ke guru ya. Nah, untuk mengirim ke guru, pastikan kita mengeklik ini. Ada tulisan serahkan. Nah, kita klik seperti ini. Serahkan, kemudian ini akan diserahkan ke guru kita. Nah, nanti guru kita, dia bisa melihat di sini, di bagian tugas kelas, kita klik tugas, kemudian di sini ada diserahkan 1 orang. Ya. Nah, untuk melihat tinggal diklik ini. Siapa yang menyerahkan? Nah, ternyata yang menyerahkan adalah si ini ya. Nah, dan ini bisa kita lihat apa tugasnya. Kita klik seperti ini. Kemudian nanti file tugasnya itu bisa kita download ataupun kita print. Nah, ini seperti ini. Nah, ini bisa kita download di sini seperti ini. Nah, misalnya untuk menilai, nah, kita pilih ini. Kita misalkan diberikan nilai berapa, misalnya 100 karena tepat waktu dan tugasnya benar. Nah, kemudian ya sudah, akan disimpan seperti ini. Ataupun kita berikan nilai di sini juga bisa. Nah, seperti ini. Nah, belum dikembalikan. Nah, kita klik kembalikan. Artinya supaya nilai ini bisa dilihat oleh siswanya. Nah, seperti ini. Kembalikan. Nah, nanti siswanya akan melihat bahwa ini nilainya 100. Seperti itu. Nah, itulah tata cara menggunakan fasilitas Google Classroom, Bapak Ibu. Nah, untuk Google Classroom ini sudah tersedia di Play Store
dengan menggunakan aplikasi Google Classroom berupa aplikasi Android, Bapak Ibu. Nanti akan saya jelaskan juga untuk versi Android-nya. Kita lanjut di aplikasi versi Android-nya, Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, untuk versi Android-nya seperti ini tampilannya, Bapak Ibu. Saya back dulu. Nah, terlebih dahulu Bapak Ibu nanti masuk di Play Store seperti ini. Kemudian kita ketik di pencarian Classroom. Nah, sudah ada paling atas sini. Kita klik Classroom. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti atau adik-adik atau teman-teman bisa langsung menginstal. Karena ini sudah saya install, tinggal saya buka saja seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari versi Android-nya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, untuk kelas yang baru kita buat tadi, itu pasti ada di sini. Kita cari terlebih dahulu. Apa nama kelasnya? Nah, ini paling atas ya Bapak Ibu, ini bahasa Indonesia. Nah, ini bisa kita untuk sebagai gurunya juga bisa ataupun sebagai siswa juga bisa. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya kita sebagai guru untuk melihat tugas yang sudah dikumpulkan, pilih ini bagian tugas kelas seperti ini. Kemudian tinggal kita lihat di sini siapa yang sudah mengumpulkan dan bisa juga kita nilai di sini dan klik kembalikan seperti ini. Nah, itu untuk sebagai guru. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan juga untuk sebagai siswa. Saya akan ganti akun dulu. Nah, ini adalah sebagai siswa seperti ini. Nah, ini paling atas ada tulisan kelas 10A. Ini adalah kelas yang kita ikuti tadi. Dan di sini di bagian tugas kelas ada tugas 1, di bagian forum ada peringatan yang dituliskan oleh guru tadi, perhatikan batas waktu pengumpulan tugas 1. Nah, untuk mengumpul tugas kita pilih tugas kelas seperti ini, kemudian kita pilih tugas 1 misalnya. Nah, kemudian untuk mengumpulkan tugas ini ada tanda panah ke atas ini, kita klik seperti ini. Nah, kemudian tambahkan lampiran. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal mencari di mana file kita simpan. Misalnya di mana ya? Di sini saya akan coba misalnya ini saja. Misalnya ya, ini contoh saja, saya buat satu file baru, saya simpan, dan saya akan kirimkan ke guru kita. Nah, di sini sudah ada lampiran 1, kita tinggal kirim ulang seperti ini. Ada tulisan ini yang warna putih, ada warna birunya, kita klik seperti ini, kemudian kirim. Ini kenapa di sini tulisannya tadi kirim ulang, karena kita di awal tadi sudah mengirim tugasnya, seperti itu. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu tata cara untuk menggunakan Google Classroom, baik itu dari sisi guru maupun dari sisi siswa. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman suka dengan video ini, silahkan Bapak Ibu tekan tombol like di bawah video ini, dan Bapak Ibu bisa share ke teman-teman yang lain. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.